Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 6 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 26 dan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu, an yadriba mathalan, untuk mengambil perumpamaan, ma ba'udatan
fama fawqaha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu mengambil perumpamaan dengan menyebutkan binatang sekecil nyamuk atau lebih kecil daripada seekor nyamuk. Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahul haqqu mir rabbihim, bahwasannya perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka berkata, fayaqulun mada aradallahu bihadza mathalah, apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang banyak, dan dengannya Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dengan jumlah yang banyak. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallah, mereka adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah perjanjian tersebut dikuatkan dengan ikatan yang kuat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka juga merusak di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan perumpamaan seekor lalat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan laba-laba, yaitu sarang laba-laba di dalam Al-Quran, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Perumpamaan seekor lalat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 73. Surat Al-Hajj ayat 73, Allah berfirman, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya semua sesembahan-sesembahan yang kalian minta dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, mereka semua jika berkumpul tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Di perumpamaan ini
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hinanya orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan perumpamaan seekor lalat. Sekiranya mereka berkumpul, tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan sesembahan dari selain Allah, menjadikan penolong-penolong mereka dari selain Allah, seperti perumpamaan seekor laba-laba yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, yaitu sarangnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik mengatakan, apa maksudnya? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang mulia ini. Berkata Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma." Sesungguhnya Allah tidak malu menyebutkan perumpamaan apapun, baik itu perumpamaan seekor lalat atau perumpamaan laba-laba atau yang lainnya. Ayyu mathalin kana ba'udatan fama fawqaha. Baik perumpamaan itu adalah perumpamaan seekor nyamuk atau perumpamaan lebih kecil dari seekor nyamuk. Listimalil amsal alal hikmah wa idahil haqq. Karena perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran mengandung hikmah. Jadi perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran mengandung hikmah dan untuk menjelaskan kebenaran. Maka apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan seekor nyamuk. Dijelaskan di dalam hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia itu tidak senilai sayap apa? Sayap nyamuk. Maka pemburu dunia, pengejar dunia, ibaratnya mereka mengejar sesuatu yang lebih hina daripada sayap nyamuk. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin lama saqallahul kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia senilai di sisi Allah, yaitu senilai sayap nyamuk, satu sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberi orang-orang kafir minum walaupun seteguk air putih. Maka perumpamaan nyamuk pada ayat yang mulia ini untuk menjelaskan hinanya dunia. Jadi dunia
tidak setara, tidak senilai sayap nyamuk. Maka orang-orang yang beriman mengetahui, mereka mengimani bahwasannya perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran mengandung hikmah dan menjelaskan kebenaran. Wallahu la yastahyi minal haqq, dan Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Wa ka'anna fi hada jawaban liman ankara darbal amthali fil asyiya'il haqirah. Seakan-akan ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran menyebutkan sesuatu yang hina, seperti lalat, seperti laba-laba, atau yang lainnya. Maka ayat ini adalah bantahan bagi mereka. Wa taradul 'ala Allahi fi dzalika, lalu mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan tersebut. Falaisa fi dzalika mahallu i'tiradin, padahal dari perumpamaan tersebut tidak ada tempat untuk protes. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Bahkan perumpamaan tersebut disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya dan untuk rahmat Allah. Jadi perumpamaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya dan agar Allah merahmati hamba-hambanya. Jadi dengan adanya perumpamaan di dalam Al-Quran, bagi yang merenungkannya, bagi yang mentadaburinya, tambah ilmunya, dan Allah merahmatinya, yaitu merahmati orang-orang yang mau mentadaburi perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Fayajibu an tutalaqqa bil qabuli wasyukur. Maka perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran wajib diterima dan wajib disyukuri. Jadi ada perumpamaan di dalam Al-Quran disebutkan seekor lalat, diterima, ini pasti mengandung kebenaran dan wajib disyukuri, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya dengan perumpamaan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya dengan perumpamaan tersebut. Walihada qala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka mereka mengetahui bahwasannya perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Rabb mereka. Fayafhamunaha, mereka memahaminya. Wa yatafakkaruna fiha, dan mereka merenungkannya, memahami, mentadaburi. Fa in alimu mashtamalat alaihi ala wajhi tafsil izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum. Apabila mereka orang-orang yang beriman mengetahui kandungan yang ada pada perumpamaan tersebut secara terperinci, secara detail, maka bertambah ilmu mereka dan bertambah iman mereka. Jadi di dalam perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, kita mengetahui hikmahnya, kita mengetahui pelajarannya, alhamdulillah, bertambah ilmu dan bertambah keimanan. Wa illa, kalau tidak diketahui hikmahnya, alimu annaha haqqun, mereka mengetahui setiap perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran pasti mengandung kebenaran. Wa mashtamalat alaihi haqqun, dan kandungannya pasti kebenaran.
wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha, walaupun sisi pendalilannya samar bagi mereka, mereka tidak mengetahuinya. Apa hikmahnya? Mereka mencoba mencarinya, tidak tahu. Tapi orang yang beriman yakin setiap perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran pasti mengandung kebenaran. Li'ilmihim, karena mereka mengetahui, bi'annallaha lam yadribha abathan, karena mereka mengetahui bahwasannya Allah tidak mengambil perumpamaan di dalam Al-Quran untuk bermain-main. Bal li hikmatin balighah, bahkan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah karena hikmah yang sangat agung. Wa ni'matin sabighah, dan karena nikmat yang sangat besar. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini. Fayaqtaridun, mereka protes. Wa yatahayyarun, dan mereka bingung. Fayazdadu kufran ila kufrihim, sehingga bertambah kekufuran mereka. Jadi bertambah, mereka sudah kafir dan bertambah lagi kekufuran mereka. Kamazdadal mu'minuna imanan ala imanihim, adapun orang-orang yang beriman dengan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran bertambah keimanan mereka. Walihada qala, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudillu bihi katsira, dengan perumpamaan ini Allah menyesatkan orang-orang banyak, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang protes dengan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan ini Allah memberi petunjuk orang-orang banyak, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang apabila mendengar perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran mereka menerimanya dengan gembira dan dengan yakin bahwasanya itu semuanya mengandung kebenaran. Fahadihi halul mu'minin wal kafirin, inilah kondisi keadaan orang-orang yang beriman dan keadaan orang-orang kafir inda nuzulil ayatil qur'aniyah, ketika diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang beriman bertambah imannya, orang yang beriman bergembira, orang yang beriman mencari hikmahnya, dicari, dipelajari untuk mencari kebenarannya. Adapun orang-orang kafir protes, orang-orang kafir meragukan. Adapun orang-orang kafir mereka bimbang dengan ayat-ayat Al-Quran, syariat Al-Quran, maka bertambah kekafiran mereka. Adapun orang-orang yang beriman bertambah tumaknina hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 124 dan 125, wa idza ma unzilat surah, dan apabila diturunkan surat Al-Quran, faminhum may yaqul, di antara mereka yaitu orang-orang munafik ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turun ayat Al-Quran? Maka Allah berfirman, fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka bertambah iman mereka, wa hum yastabshirun, mereka bergembira. Demikian orang yang beriman, bergembira dengan ayat-ayat Al-Quran, bergembira dengan wahyu, dengan firman Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambah iman mereka, bertambah tumaknina mereka, bertambah ilmu mereka. Wa ammal ladina kafaru wa ammal ladina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit,
yaitu penyakit kemunafikan, penyakit syubhat, penyakit kekufuran. Fazadathum rijsan, maka bertambah najis mereka, bertambah kufur mereka, bertambah kemunafikan mereka, ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, bertambah kenajisan mereka, bertambah kekufuran mereka, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kufur. Waliyadu billah. Dengan demikian, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau kita memahami maksudnya, bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah, dan yakinlah bahwasanya itu adalah kebenaran. Dan apabila kita tidak faham, yakinlah apa yang ada di dalam Al-Quran pasti mengandung kebenaran. Belajarlah, tanyakan, jangan diprotes, jangan diragukan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka karena protes mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyesatkan orang-orang yang memprotes, orang-orang yang menolak Al-Quran. Kemudian penulis rahimahullah, Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fala a'dhama ni'matin 'alal ibad min nuzulil ayatil Qur'aniyah. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung bagi seorang hamba dibandingkan kenikmatan turunnya ayat Al-Quran. Ini nikmat yang paling agung. Maka pelajarilah, ambillah nikmat yang paling agung tersebut, yaitu nikmat Al-Quran, nikmat dengan Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran, nikmat mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku, yaitu Al-Quran, wahyu. Maka Syekh Sa'di berkata, tidak ada kenikmatan kepada hamba yang Allah berikan kepada hamba lebih agung daripada nikmat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'ahada, namun walaupun demikian, takunu liqaumin mihnatan wa hayratan wa dalalatan wa ziyadata syarrin ila syarrihim. Walaupun demikian, nikmat Al-Quran adalah nikmat yang agung, namun untuk sebagian kaum, turunnya Al-Quran menambah musibah mereka, menambah kebingungan mereka, dan menambah kesesatan, dan menambah keburukan mereka, yaitu orang-orang yang ketika diturunkan Al-Quran protes, ketika diturunkan ayat-ayat Al-Quran mereka meragukan, maka bertambah kekufuran mereka dan bertambah kesesatan mereka. Wali qaumin minhatan wa rahmatan wa ziyadata khairin ila khairihim. Adapun untuk kaum yang lain, yaitu orang-orang yang beriman, dengan turunnya Al-Quran bertambah anugerah yang Allah berikan kepada mereka, dan bertambah rahmat Allah kepada mereka, serta bertambah kebaikan mereka. Fasubhana, maka maha suci Allah, man fawata baina ibadihi, maha suci Allah yang membedakan antara hamba-hambanya, wan farada bil hidayah wal idlal, dan Allah maha esa, dia semata yang menyendiri di dalam memberi petunjuk dan menyesatkan hamba-hambanya. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, thumma dzakara hikmatahu wa adlahu fi idlalihi man yudil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya dan keadilannya di dalam menyesatkan siapa yang disesatkan oleh Allah. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada seorang pun yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Fasaqah
Fasik di dalam bahasa Arab artinya al-kharij, yang keluar, ay al-kharijina an ta'atillah, yaitu orang-orang yang keluar dari taat kepada Allah. Al-mu'anidina li rusulillah, orang-orang fasik adalah orang yang menentang rasul-rasul utusan Allah. Alladzina saral fisqu wasfahum, yaitu orang-orang yang kefasikan adalah sifat mereka. Fala yabghuna bihi badalah, mereka tidak mau mengganti sifat kefasikan mereka. Faqtadat hikmatuhu ta'ala idlalahum, maka hikmah Allah mengharuskan, jadi hikmah Allah mengharuskan menyesatkan orang-orang fasik, yaitu karena kefasikan mereka. Li adami solahiyatihim lil huda, karena orang-orang fasik tidak layak untuk mendapatkan petunjuk. Kamaktada fadluhu wa hikmatuhu hidayata man ittasafal bil iman wa tahalla bil a'mali shalihah, sebagaimana hikmah Allah dan karunia-Nya mengharuskan memberi petunjuk kepada siapa yang disifati iman dan siapa yang menghiasi keimanannya dengan amal salih. Dari keterangan ini, Fadilatul Syekh menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang itu karena kefasikannya, yaitu karena kekufurannya. Ini sesuai dengan hikmah Allah dan sesuai dengan keadilannya. Demikian pula Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman sesuai dengan hikmah Allah, yaitu karena keimanan mereka dan karena amal soleh mereka imannya ditambah, dan ini berdasarkan hikmah Allah dan karunia-Nya. Wal fisqu nau'an, fasik itu ada dua macam. Nau'un mukhrijun minad din, fasik itu ada dua macam. Yang pertama adalah fasik yang mengeluarkan seseorang dari agama. Wa huwal fisqul muqtadi lil khuruji minal iman, yaitu kefasikan yang mengharuskan seseorang keluar dari keimanan. Kal madhkuri fi hadhil ayah wa nahwiha, yaitu seperti kefasikan yang disebutkan pada ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Wa nau'un ghairu mukhrijin minal iman, dan yang kedua adalah fasik yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari iman. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang-orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka koreksi berita tersebut, takkidlah, fatabayyanu, jangan langsung diterima mentah-mentah, harus dipastikan lagi. Fasik pada ayat ini adalah fasik yang tidak sampai keluar dari Islam. Adapun fasik yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 26, wa ma yudillu bihi illal fasikin, fasik di sini adalah fasik besar, yaitu fasik keluar dari Islam. Thumma wasafal fasikin, kemudian Allah mensifati ciri orang-orang yang fasik, yaitu fasik besar, fasik yang keluar dari Islam. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian tersebut diikat dengan ikatan yang kuat. Wa hadza ya ummul ahda alladzi bainahum wa baina rabbihim, ini mencakup perjanjian mereka dengan perjanjian, yaitu mencakup perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala.
walladzi bainahum wa bainal khalq, dan juga mencakup perjanjian mereka dengan hamba-hamba Allah, alladzi akkadahu alaihim bil mawathiqits tsaqilah wa ilzamat, yang perjanjian tersebut diikat dengan ikatan yang berat, dengan ikatan-ikatan yang mengharuskan. Fala yubaluna bitilkal mawathiq, mereka orang-orang fasik tidak menghiraukan perjanjian-perjanjian tersebut. Bal yang qudunaha, bahkan mereka membatalkannya. Wa yatrukuna awamirahu, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa yartakibuna nawahiyahu, dan mereka melanggar, yaitu mengerjakan larangan-larang Allah. Wa yanqudunal uhud allati bainahum wa bainal khalqi, dan mereka melanggar perjanjian antara mereka dan hamba-hamba Allah. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa hada yadkhulu fi asya'a katsirah, ini mencakup perkara yang banyak. Fa innallaha amarona an nasila ma bainana wa bainahu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung hubungan kita dengan Allah, bil imani bih, yaitu menyambung hubungan dengan Allah dengan beriman kepadanya, wal qiyami bi ubudiyatih, dan dengan beribadah kepadanya. Dan Allah memerintahkan kita menyambung hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bainana wa baina rasulih, Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil imani bih, dengan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa ta'zirihi, dan membela agamanya, membela sunnahnya, wal qiyami bihuquqih, dan dengan menunaikan hak-haknya. Wa ma bainana wa bainal walidain, dan Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan antara kita dan orang tua, wal aqarib, dan kerabat dekat, wal ashab, dan sahabat-sahabat, wasairil khalqi, dan kepada semua manusia, bil qiyami bihuquqihim, dengan menunaikan hak-hak mereka, allati amarallahu an nasilaha, yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Fa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, fa wasalu ma amarallahu bihi ayyusala min hadhil huquq, orang-orang yang beriman mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak ini. Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka melaksanakan sebaik mungkin. Wa ammal fasiqun, adapun orang-orang fasik, faqata'uha, mereka memutuskan. Wa nabaduha wara'a dhuhurihim, mereka membuang di belakang punggung mereka. Mu'tadina anha, mereka menggantinya. Bil fisqi, dengan kefasikan. Wal qati'ah, dan memutus hubungan. Wal amali bil ma'asi, dan dengan kemaksiatan. Wa huwal ifsadu fil ard, yaitu merusak di muka bumi. Fa ulaika, maka mereka, man hadhihi sifatu, yang sifatnya seperti itu, humul khasirun, adalah orang-orang yang merugi, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Fa hasrul khasarata fihim, Allah mengkhususkan kerugian atas mereka. Lianna khusranahum amun fi kulli ahwalihim, karena kerugian mereka umum di setiap keadaan mereka. Laisa lahum nau'un minar ribah, mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Lianna kulla amalin salihin syartuhu al-iman, karena semua amal soleh syaratnya adalah iman.
Faman la imana lahu, siapa yang tidak memiliki iman, la amala lahu, tidak ada amal baginya. Wa hadzal khasaru, ini adalah kerugian, huwa khasarul kufur, yaitu rugi kekufuran. Wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran wa yakunu maksiatan wa qad yakunu tafritan fi tarki mustahab al-madhkur fi qoulihi ta'ala innal insana lafi khusr. Adapun kerugian yang bisa jadi karena kekufuran, atau bisa jadi karena kemaksiatan, atau bisa jadi karena meninggalkan anjuran, disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Fahada amun likulli makhluqin, ini adalah umum untuk semua manusia, illa man ittasafa bil iman, kecuali orang-orang yang disifati dengan iman, wal amali shalih, dan amal saleh, wa tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan orang-orang yang selalu berwasiat untuk kebenaran dan selalu berwasiat untuk kesabaran. Wa haqiqatuhu fawatul khair alladzi kana al abdu bi sadadi tahsilihi wa huwa tahta imkanihi. Hakikat kerugian adalah seorang hamba yang terlewatkan kebaikan, sedangkan dia di jalan untuk mendapatkannya dan dia dimungkinkan bisa mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari dua ayat yang agung ini terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, fiha itsbatul haya'i lillah, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat malu. Ini sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Maka Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk meminta, lalu Allah tidak mengabulkan permintaannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha bayanu haqaratid dunya, keterangan tentang hinanya dunia. Jadi dunia tidak senilai nyamuk, bahkan tidak senilai sayap nyamuk. Maka sangat merugi orang yang umurnya pendek lalu digunakan untuk mengejar dunia, padahal dunia tidak senilai sayap nyamuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia, kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha al-hathu ala ta'allumi al-Qur'an wa tadabburi ma'anihi, anjuran untuk mempelajari makna Al-Qur'an dan mentadaburinya. Al-hathu ala tadabburi ala ta'allumi ma'anil Qur'an, anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburi makna-maknanya. Demikian orang-orang yang beriman. Mereka sabar, mereka menikmati, menghayati ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an.
sehingga bertambah iman mereka, bertambah keyakinan mereka, dan bertambah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubu talaqqil Qur'an bitasdiq wal qabuli wasyukr. Wajib talaqqil Al-Qur'an, mengambil Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an bitasdiq, dengan membenarkannya, wal qabul, dan menerimanya, jangan diprotes, jangan ditolak, wasyukur, dan juga bersyukur. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah kepada kita, kita tidak mungkin mempelajari Al-Quran. Kita wajib bersyukur. Demikian keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bergembiralah, bersyukurlah, supaya bertambah keimanan kita, supaya bertambah rahmat Allah kepada kita. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annallaha yahdi man yasha'u bihikmatihi wa fadlihi. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya dan karunia-Nya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya dan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annallaha yudillu man yasha'u bihikmatihi wa adlihi. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya dan dengan keadilannya. Jadi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya sesuai dengan hikmahnya dan sesuai dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Jadi semua perbuatannya sesuai dengan kebijaksanaannya yang maha sempurna. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha at-tahdhiru minal i'tirad wat tashkik lil ayatil qur'aniyah. Peringatan keras dari protes dan meragukan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi peringatan keras dari memprotes dan dari meragukan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran, jika kita belum paham, yakinlah ini pasti mengandung kebenaran. Tanyakan, pelajari lagi. Dan kita harus meyakini semua ayat yang ada di Al-Quran pasti mengandung kebenaran. Jangan diprotes, jangan diragukan. Karena protes terhadap ayat-ayat Al-Quran, meragukan ayat-ayat Al-Quran, menyebabkan kesesatan, menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha al-fisqu fisqan. Fasik itu ada dua. Al-fisqu yukhriju minal mullah, wal fisqul ladzi la yukhriju minal millah. Fasik itu ada dua. Fasik besar, yaitu fasik yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan fasik kecil, yaitu kefasikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha a'dhamul uhud indallah huwa tauhid. Perjanjian yang paling agung di sisi Allah adalah perjanjian tauhid.
Jadi orang-orang musyrik adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Jadi orang yang meyakini keramatnya bulan Muharram melanggar perjanjian dengan Allah, karena ini keyakinan syirik. Dan seterusnya, orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia melanggar perjanjian dengan Allah, karena perjanjian yang paling kuat, perjanjian yang paling agung di sisi Allah adalah perjanjian tauhid. Maka ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Karena ini adalah perjanjian yang paling kuat. Di dalam hadis yang agung yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala dari Anas bin Malik, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya, berfirman kepada orang musyrik yang paling ringan siksanya. Diingatkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, innallaha ta'ala yaqulu li ahwani ahlin nari adaban. Nah, ini faedah dari akhina Abi Mas'ud nyemak hadis hari ini. Sesungguhnya Allah berfirman kepada orang musyrik yang paling ringan siksanya di neraka. Allah berfirman, "Lau anna laka ma fil ardi min syai' kunta taftadi bih." Sekiranya kamu memiliki dunia dan seisinya, apakah kamu gunakan untuk menebus siksa? Qala na'am. Orang tersebut mengatakan iya. Qala, Allah berfirman, qad sa'altuka ma ahwanu min hada. Dulu di dunia, dulu aku meminta kamu dengan permintaan yang lebih ringan dari ini. Wa anta fi sulbi Adam. Perjanjian ketika engkau berada di tulang rusuk, di tulang sulbinya Adam. Alla tusyrika bi syai'a. Janganlah kamu mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Fa abaita illa syirka. Namun kamu enggan kecuali tetap saja melakukan kesyirikan. Jadi orang yang berada di neraka, orang musyrik, ditanya oleh Allah, bukankah dulu aku meminta kamu permintaan yang lebih ringan dari ini, yaitu janganlah kamu berbuat syirik supaya kamu tidak disiksa di neraka. Namun kamu enggan kecuali tetap saja melakukan syirik. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perjanjian yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, wa min a'dhamil uhud mutaba'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nasru sunnatih. Dan di antara perjanjian yang paling agung adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela sunnahnya. Bukan hanya mengikuti, tetapi membela sunnahnya. Ini perjanjian. Ini adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ikut, tetapi membela, memperjuangkan sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 81. Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian
dengan semua para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul. Sekarang berapa jumlahnya nabi dan rasul? Berapa jumlahnya nabi? Berapa? 124.000. Jumlah itu semuanya ketika diangkat menjadi nabi, dan sebagian mereka diangkat menjadi rasul, diikat perjanjian. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika aku memberikan kalian kitab dan hikmah, yaitu diutus menjadi nabi. Ketika diutus menjadi nabi, ketika diutus menjadi rasul, diikat perjanjian. Tsumma ja'akum, nanti akan datang, sekiranya datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Dan rasul ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan ajaran kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, kamu mengimaninya dan kamu benar-benar membelanya. Qalu, mereka mengatakan semuanya iya. Aqrarna, kami mengambil, kami siap beriman kepadanya, kami siap membela sunnahnya. Qala fashhadu, Allah berfirman, saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi. Perhatikan pernyataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lamma ba'atsallahu, innallaha idza ba'atsa nabiyyan minal anbiya akhadha alaihil mitsaq. Sesungguhnya Allah apabila mengutus seorang nabi dari para nabi dan para rasul seluruhnya, Allah mengambil perjanjian. La in ba'atsa Muhammadan wa huwa hayyun, sekiranya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi sebelumnya ini hidup, la yu'minan nabihi wa la yansurannah, apakah nabi tersebut siap beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membela sunnahnya? Mereka semua mengambil perjanjian dan setuju dengan perjanjian tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, wa amara an ya'khudal mitsaqa ala ummatihi. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasul untuk mengambil perjanjian dengan umatnya. La in bu'itsa Muhammadun wa hum ahya, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka masih hidup, la yu'minun nabihi wa la yansurunnah, apakah mereka beriman, apakah mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mau membela sunnahnya. Ini menunjukkan pelajaran yang sangat penting, bahwasannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela ajarannya, membela Al-Qur'an, membela sunnah, termasuk perjanjian yang sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha at-tahdhiru min qat'il arham, peringatan keras dari memutus silatul arham. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fiha fasadul ardi bil kufri wal fusuq, rusaknya dunia ini dengan kekufuran dan dengan kefasikan. Sebaliknya, dunia ini akan baik dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha annal kuffar la yas'aduna fid dunya wal akhirah, orang-orang kafir tidak bahagia di dunia dan akhirat. Maka Allah berfirman, humul khasirun, mereka itu orang yang merugi, tidak merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat karena kekufuran mereka,
karena kefasikan mereka. Sebaliknya orang-orang yang beriman adalah orang yang hatinya tentram, hatinya tumakninah, hatinya bahagia di dunia dan akhirat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-jannatu jannatan. Surga itu ada dua, surga dunia dan surga di akhirat. Yaitu surga dunia, orang yang beriman diberi oleh Allah kehidupan yang baik, tumakninah, tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dan qanaah. Adapun orang-orang kafir di dunia diberi kehidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesabaran dan niat yang ikhlas di dalam mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.